Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Suneo adalah kakak yang ideal dan Pena Pembuat Jalan Keluar. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film pertama berjudul Suneo adalah kakak yang ideal. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang anak yang berjalan di gang kecil. Lalu di ujung gang ada Nobita dan Doraemon. Anak itu kemudian menyapanya dengan bahasa Inggris, tapi Nobita dan Doraemon terdiam. Tiba-tiba Suneo datang dan memberitahu ke anak itu jangan pergi kemana saja, soalnya takut tersesat. Lalu Suneo mengajak anak itu pulang. Nobita kaget dong karena anak itu bisa mengenalinya, dan Doraemon juga kagum ternyata anak itu bisa bahasa Inggris. Nobita dan Doraemon pun mengikutinya. Lalu saat Suneo dan anak itu berjalan, tiba-tiba Shizuka memanggil anak itu dengan nama Sunetsugu. Mereka pun berbincang sambil diintip oleh Nobita dan Doraemon di belakang. Ternyata Nobita baru sadar kalau itu adalah adiknya Suneo. Doraemon pun bilang kalau tidak salah adiknya Suneo itu tinggal di Amerika bersama pamannya yang tidak punya anak dan dia diadopsi oleh pamannya. Nobita dan Doraemon pun menghampirinya dengan antusias, namun Suneo bilang kalau mereka lagi sibuk dan Suneo pun pergi bersama adiknya. Nobita, Doraemon, dan Shizuka kemudian menceritakan hal itu ke Giant yang berada di lapangan biasa. Di sisi lain, adik Suneo protes karena dia tidak boleh bermain oleh kakaknya. Suneo beralasan kalau adiknya itu baru pulang dari Amerika, jadi tidak boleh dulu untuk bermain. Namun adik Suneo tetap pengen bermain, tapi Suneo terus membuat alasan takut adiknya tidak bisa pulang kalau bermain. Adiknya lalu punya ide kalau dia akan mengadakan pesta di rumah hari ini dan ingin mengundang semua temannya. Namun Suneo tidak mau dan ingin adiknya tetap mengikuti perintah Suneo. Suneo pun keluar rumah lalu mengunjungi Nobita dan Doraemon untuk berkonsultasi. Kata Suneo bahwa ada surat dari New York untuk adiknya. Nobita dan Doraemon pun penasaran apa maksudnya. Suneo bilang kalau kekayaannya kalah dari adiknya. Di tamannya ada kolam renang dan lapangan tenis. Pada akhir pekan musim panas, adiknya mengadakan pesta di atas laut dengan kapal mewahnya. Lalu pada musim salju, dia pergi ke Pila, Kanada menggunakan jet pribadi untuk bersenang-senang main ski di sana. Datang ke puncak atas gunung menggunakan helikopter dan melihat salju yang indah. Semua cerita Suneo itu membuat Nobita dan Doraemon malas mendengarkannya. Di sana Nobita bertanya, sebenarnya kamu kesini mau konsultasi atau sombong? Suneo pun meminta maaf kalau dia keceplosan. Kata Suneo, karena sifat sombongnya itu, dia suka melakukan surat menyurat dengan adiknya. Jadi Suneo menulis surat yang isinya menyombongkan dirinya, seperti dia dapat nilai tertinggi di sekolah, dia jadi cowok paling disukai para cewek, dan dia tidak pernah kalah dari Giant. Hal itu membuat Doraemon dan Nobita terkejut dong, karena surat itu adiknya Suneo langsung percaya kalau Suneo adalah kakak yang paling hebat di seluruh dunia. Doraemon pun bilang kalau itu gawat banget dan pantesan katanya Suneo tidak mau adiknya bermain sama kita. Kata Nobita kalau adiknya tahu Suneo yang sebenarnya pasti akan jadi masalah besar. Dan kata Suneo kalau adiknya tahu kalau semuanya itu bohong, Suneo akan dibenci oleh adiknya. Tapi di sisi lain, Suneo tidak mau mengacaukan imajinasi adiknya. Suneo ingin menjadi kakak yang ideal untuk adiknya selamanya. Suneo pun memohon ke Doraemon untuk mewujudkan impiannya seperti apa yang ditulisnya di surat. Pokoknya ingin menjadi Suneo yang paling keren dan hebat di dunia. Doraemon dan Nobita pun bilang jangan seenaknya begitu dong.
Nobita gak mau kalau harus membantu Suneo berbohong seperti itu. Namun Suneo sampai bersujud untuk meminta hal itu. Namun Doraemon dan Nobita tetap tidak mau membantunya sampai akhirnya Suneo pulang dan marah-marah sendiri dan ingin mencari bantuan dari orang lain saja. Doraemon kemudian mengeluarkan komputer untuk memantau Suneo. Ternyata Suneo meminta bantuan ke Shizuka, tapi Shizuka tidak bisa, dan Suneo juga meminta bantuan ke Dekisugi. Tapi Dekisugi pun tidak ingin membantunya berbohong. Apalagi Giant, dia langsung dimarahin oleh Giant dan Suneo pun dikejar oleh Giant. Doraemon pun menebak pasti tidak akan ada yang mau membantunya. Tiba-tiba Suneo bertemu dengan Pak Guru. Suneo di sana langsung kaget. Pak Guru ternyata ingin pergi ke rumah Suneo karena katanya akhir-akhir ini nilainya semakin buruk. Dan Pak Guru ingin mengobrol sama orang tua Suneo. Saat Doraemon dan Nobita sedang memantaunya, tiba-tiba adik Suneo berkunjung ke rumahnya. Adik Suneo mengundang Nobita dan Doraemon ke rumahnya malam ini karena akan diadakan pesta. Sebelum adik Suneo pergi, Nobita bertanya ke adik Suneo itu, "Apakah kamu sayang kakakmu?" Tentu adiknya bilang kalau dia sayang dan dia selalu membanggakan kakaknya. Hal itu membuat Doraemon dan Nobita sedih karena adik Suneo itu sangat percaya akan perkataan Suneo. Mau tidak mau, Doraemon harus melakukan sesuatu. Dia pun menyusul adik Suneo dan mengeluarkan alat bernama topi sinar imajinasi. Doraemon bilang, "Selama kamu ada di Jepang, tolong pakai topi ini ya." Namun adik Suneo bingung ini apa. Doraemon bilang kalau topi ini sedang populer di Jepang. Adik Suneo pun menyukainya dan berterima kasih kepada Doraemon. Nobita pun kepo itu alat apa, tapi Doraemon bilang kita lihat saja nanti. Di sisi lain, Suneo di sana mencoba beralasan ke Pak Guru kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Namun tiba-tiba Pak Guru bertemu ibu Suneo di jalan. Tanpa basa-basi, Pak Guru langsung berbicara dengan ibu Suneo. Dan yang semakin kaget, di belakang Suneo ada adiknya. Dan tiba-tiba topi adiknya itu bersinar dan ternyata efeknya membuat Pak Guru malah memuji nilai Suneo yang semakin baik. Di sana Pak Guru bilang kalau Suneo ini nanti bakal masuk universitas terbaik dengan nilainya itu. Suneo, adik Suneo dan ibu Suneo pun kaget Pak Guru bilang seperti itu. Sementara itu Doraemon dan Nobita memantau di atas dengan baling-baling bambu dan Doraemon menjelaskan ke Nobita. Jika cahayanya menyinari orang tersebut, maka dia akan melakukan hal yang dipikirkan si pengguna topi. Suneo pun berjalan lagi dengan adiknya. Adiknya memuji Suneo kalau kakaknya selain suka belajar, suka juga tak terkalahkan sama orang lain. Suneo di sana ragu-ragu untuk menjawab hal itu. Tiba-tiba datang Giant dari kejauhan yang akan memukulnya. Lalu tiba-tiba cahaya topi itu kembali bersinar dan tiba-tiba Giant pun malah bersujud di depan Suneo dan meminta maaf bahkan kabur dari Suneo. Hal itu dipuji oleh adik Suneo yang melihatnya. Mereka pun berjalan lagi dan bertemu para gadis. Topi itu pun mengeluarkan cahayanya lagi dan membuat gadis-gadis itu mendekati Suneo dan menggodanya. Suneo pun senang, ternyata apa yang diimpikannya terwujud dan menyuruh adiknya untuk pulang duluan. Namun setelah adiknya pulang, para gadis langsung sadar dan langsung meninggalkan Suneo. Lalu datang Giant yang langsung menghajar Suneo. Giant di sana sangat marah kepada Suneo dan langsung menghajarnya. Lalu datang Doraemon yang memberitahu kalau Suneo akan terlihat ideal jika berada di depan adiknya saja. Akhirnya Suneo pun mengerti dan sadar. Lalu pada malam harinya diadakanlah pesta di rumah Suneo dengan dihadiri semua teman-temannya yang sangat bahagia. Tiba-tiba Suneo menyuruh adiknya untuk tinggal saja di Jepang dan jangan kembali lagi ke Amerika. Tentu hal itu membuat adiknya kaget dan film pertama pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Pena Pembuat Jalan Keluar. Jadi film ini dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang sedang menonton film zaman dahulu bersama dengan Doraemon.
Film tersebut memperlihatkan seseorang yang sedang dalam bahaya bisa keluar dari situasi tersebut karena ada lubang rahasia. Nobita sangat terkejut dan Doraemon menjelaskan jika zaman dulu mereka membuat lubang rahasia agar bisa kabur di saat dalam bahaya. Tiba-tiba ibu Nobita datang dengan kesal karena melihat Nobita asik menonton TV dan belum mengerjakan PR-nya. Nobita dan Doraemon langsung berlari masuk ke kamarnya. Saat di dalam kamar, Nobita ingin kabur melalui lubang rahasia karena lubang rahasia untuk kabur di saat penting itu memang diperlukan. Mendengar perkataan Nobita, Doraemon langsung mengeluarkan alat yang bernama pena pembuat jalan keluar. Doraemon langsung membuat lingkaran di depan pintu. Namun ibu Nobita memanggil Nobita dari bawah. Doraemon langsung mendorong Nobita untuk masuk ke lingkaran tersebut. Saat ibu Nobita masuk ke kamar Nobita, ibu Nobita melihat kamar Nobita ternyata kosong. Nobita dan Doraemon berlari menelusuri lorong dan mereka pun berhasil keluar. Doraemon membuat lingkaran lagi untuk masuk ke kamar Nobita. Nobita ingin meminjam pena tersebut. Namun Doraemon ingat dengan janji Nobita yang tidak akan pakai pena tersebut jika tidak dalam keadaan darurat. Nobita langsung keluar dari kamarnya karena merasa aman karena membawa pena itu. Saat di bawah, Nobita berteriak ingin bermain dan tidak akan mengerjakan PR. Ibu Nobita mendengar dan dengan perasaan kesal, ibu Nobita mengejarnya. Nobita masuk ke dalam kamar mandi. Lalu ketika ibu Nobita membuka kamar mandi, ibu Nobita tidak menemukan Nobita. Doraemon datang dan mengetahui perilaku Nobita. Nobita sudah berada di luar dan bertemu dengan Giant. Giant bertanya dengan sangat baik karena melihat Nobita sedang merasa senang. Nobita kecewa dengan Giant karena seharusnya Giant mengejarnya. Nobita pun meninggalkan Giant dan Giant merasa kesal karena perkataan Nobita. Giant mengejar Nobita dan Nobita merasa senang. Nobita masuk ke halaman rumah orang lain dan membuat lingkaran. Giant pun akhirnya tidak menemukan Nobita. Di dalam kamar, Doraemon sedang menyusun mainannya, yaitu domino. Tiba-tiba Nobita keluar entah dari mana dan menghancurkan susunan domino Doraemon. Nobita kembali lagi keluar untuk bersenang-senang dengan pena itu. Tetapi Doraemon menghalangi Nobita dan memarahi Nobita karena dia sudah janji untuk tidak memakai pena itu sembarangan. Nobita malah pergi meninggalkan Doraemon. Di luar, Giant masih kesal dan masih terus mencari Nobita. Saat Giant sedang mencari keberadaan Nobita, tiba-tiba Nobita mendatangi Giant. Lalu Giant langsung mengejar Nobita lagi. Giant mengejar Nobita sampai ke taman dan Nobita menggunakan lagi pena tersebut untuk kabur dari Giant. Doraemon kembali menyusun mainannya dan lagi-lagi Nobita datang secara tiba-tiba merusak mainan Doraemon. Berulang-ulang Nobita melakukan hal yang sama, yaitu menjahili Giant dan membuat Doraemon kesal lalu kabur dengan pena tersebut. Nobita masih dikejar oleh Giant dan lagi-lagi Nobita menghilang. Di dalam kamar, Doraemon sudah sangat capek karena kesal. Dia ingin makan dorayaki terlebih dahulu untuk menenangkan pikirannya. Ketika Doraemon membuka kamar, ternyata ada Nobita yang sedang memakan dorayaki. Doraemon berteriak, lalu Nobita kabur lagi melalui lingkaran yang dia buat oleh pena tersebut. Tiba-tiba Nobita datang dan bertanya kepada Doraemon mengapa mereka berdua dari tadi selalu ribut. Doraemon menjelaskan kepada ibu Nobita jika Nobita menghancurkan mainannya dan memakan dorayakinya. Ibu Nobita membela Doraemon dan berkata jika Nobita datang lagi, maka Nobita akan dimarahi oleh ibunya. Namun tiba-tiba kepala Doraemon terbentur oleh bola bisbol. Di luar, Nobita mengunjungi rumah Shizuka. Suneo habis mendengar cerita Giant dan merasa tidak percaya karena mana mungkin manusia bisa hilang. Dan Suneo menyangka bahwa Nobita pasti menggunakan alat Doraemon lagi. Giant merasa kesal kepada Nobita. Suneo pun melihat ada gambar lingkaran yang dicurigai. Setelah tangan Suneo menyentuh lingkaran itu, ternyata lingkaran itu bisa terbuka. Giant ingin langsung menghampiri Nobita, tapi Suneo menahannya dan membuat rencana. Di dalam kamar,
Doraemon menggerutu sendiri karena kesal. Namun tiba-tiba dia tertimpa oleh sampah yang ternyata itu ulah Giant dan Suneo yang sedang melemparkan sampah melalui lubang yang Nobita buat. Ibu Nobita berteriak karena melihat kamar Nobita yang dipenuhi oleh sampah. Saat Ibu Nobita sedang merasa panik, tiba-tiba Ibu Nobita menangkap seorang kakek-kakek yang bertanya kantor pos berada di mana. Selain ada seorang kakek-kakek, Ibu Nobita melihat ada ranting pohon yang masuk ke dalam kamar Nobita dan akan menimpa Ibu Nobita. Di luar, Nobita ternyata sedang bermain dengan Shizuka. Mereka keluar dari sebuah tembok. Shizuka memegang pena itu dan Nobita menjelaskan jika mereka menggambar sebuah lubang, maka mereka bisa masuk ke kamar masing-masing. Saat Shizuka dan Nobita sedang berjalan, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang menangis memakai sepeda. Ternyata anak kecil itu tersesat dan sedang mencari rumahnya. Shizuka langsung menghampiri anak kecil tersebut, lalu dia ingat dengan kegunaan pena Nobita. Nobita bertanya kepada anak kecil itu apakah dia bisa menggambar lingkaran. Tiba-tiba anak kecil itu keluar dari rumahnya dan bertemu dengan ibunya yang sedang menunggu dirinya pulang. Ibunya bertanya bagaimana cara dia pulang, dan anak kecil yang bernama Takun itu menjawab bahwa dia hanya menggambar sebuah lingkaran. Nobita berjalan pulang dan memikirkan akhirnya bisa melakukan hal yang baik juga. Setelah sampai di rumah, Nobita langsung masuk ke kamarnya. Dan di akhir film, Nobita sangat terkejut karena melihat keadaan kamarnya yang sangat berantakan. Ada air mengalir, ada kucing, ada ambulan, dan masih banyak lagi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dadah.